Hai, welcome to Articles. Ada pepatah mengatakan bahwa dunia ini akan hancur bukan karena penjahat, melainkan orang biasa yang menyaksikan kejahatan terjadi tanpa melakukan apa-apa. Hari ini kita balik lagi ke Asia Tenggara dan bertemu dengan si cantik bernama Nikita Esturgia, kelahiran tahun 97 yang tinggal di kota Cebu, negara Filipina. Sejak tahun 2019 setelah lulus kuliah, si Nikita bekerja sebagai teller di Metrobank yang terkenal sebagai karyawati ramah, bercongor besar, berisik tapi ceria serta bahenol. Dia suka olahraga dan hobi menunjukkan lekukan tubuhnya di akun sosial media. Wajar kali ya pamerin hasil kerja keras meskipun ada aja yang nyinyir karena mama dan bapaknya rajin ke gereja. Suka dibanding-bandingin sama sifat putrinya yang males datang ke tempat ibadah tapi sering nonjolin dadanya di akun sosmed. Apa sih yang gak dinyinyir sama tetangga? Makanya waktu Natal di tahun 2019 dia pun muncul di gereja dengan rok pendeknya, langsung pada bikin heboh jemaat yang lain. Tapi justru di waktu tersebut dia kenal dengan cowok perantauan bernama Serato Wenceslao yang bekerja di Hotel Radisson Blue di bagian dapur. Pemuda itu juga baru pertama kali datang ke gereja tersebut dan langsung naksir sama Nikita yang cukup menonjol di antara semua gadis seumuran. Mereka tukeran nomor telepon, saling komunikasi, dan resmi berpacaran sejak Valentine di 2020 menjelang masa pandemi. Nah, karena pandemi ini ternyata hotel tempat Serato bekerja tidak beroperasi selama 1,5 tahun. Jadi dia balik dulu ke kampung halamannya di Kalbayog dan terpaksa pacaran pun harus berjarak jauh. Izin ngiklan tipis-tipis sebentar ya. Bareng Mabar Kriminal, kamu akan menemukan serangkaian kasus kejahatan seru yang dibahas secara detail, mencekam, serta anti-mainstream. Pembahasannya nggak ada obat. Kasus selengkap itu sayang banget kalau sampai kamu lewatkan. Makanya mampir bareng saya yuk ke channelnya Mabar Kriminal. Nggak cuma menghibur, kasus-kasusnya juga bisa menambah wawasan, sekaligus ngebuat kita semua lebih mawas diri lagi. Dicek dulu semua videonya, yang pasti bakalan bikin kalian semua balik dan nungguin kasus berikutnya. Habis dari sini jangan lupa langsung mampir ke channelnya Mabar Kriminal. Pada Januari 2021, meskipun keadaan mulai membaik, tapi kan hotelnya belum buka. Artinya, Serato masih pengangguran karena mau ngelamar kerja lain juga belum dapet. Ternyata Nikita nggak tahan pacaran long distance selama 9 bulanan gak ketemu sama pujaan hatinya. Kalau dia mah kerjanya jalan terus karena bank masih beroperasi. Makanya nyuruh cowoknya buat datang lagi ke kota Cebu. Entar uang kos dan makan bakal dibayarin Nikita. Ini bukan berarti cowoknya mau kondo, karena situasi emang sulit, bukan males kerja. Saling bantulah, namanya juga cinta. Serato setuju karena di kampungnya nggak enak cuma nyusahin orang tua, nggak ada lowongan kerja juga kan di sana. Akhirnya kembali ke kota Cebu di bulan Maret 2021 dan bersama ceweknya buka usaha minuman boba di depan kontrakan yang lumayanlah hasilnya. Serato emang pria baik dan nggak suka memanfaatkan sebenarnya. Makanya meski Nikita menjanjikan nanggung segala pengeluarannya selama nganggur, ya dia mana tahan. Otaknya berputar untuk cari pemasukan. Di bulan Agustus 2021, ternyata Serato kembali masuk kerja saat Radisson Blue sudah beroperasi, meskipun tamunya belum sebanyak dulu. Jadi masih bersih-bersih dan ngeberesin setelah sempat vakum. Banyak loh cewek yang suka sama lelaki kelahiran tahun 94 ini karena ramah pada siapapun, hobi nolongin orang tanpa pamrih. Bahkan dia bersahabat dengan satpam Hotel Radisson Blue yang bernama Rocky Candungo, kelahiran 86, dan suka nongkrong bareng sehabis kerja. Serato beberapa kali mampir ke rumah Rocky, kenal dengan anak dan istri Pak Satpam yang pernah ngasih pinjaman uang di saat dirinya bokeh waktu awal pandemi. Jadi emang seakrab itu, bahkan Rocky pun tahu semua hal dan rahasia pemuda tersebut karena sering curhat tentang ceweknya sampai permasalahan ayah dan ibunya di Kalbayog. Dan bukan hanya sama Rocky, tapi beberapa satpam lain juga deket kok sama Serato, bahkan cleaning service juga akrab.
Sifat ramah dan kebaikan hati yang dimiliki oleh Serato ini yang kemudian sedikit mengubah sifat cuek dan centil Nikita karena salut sama cowoknya yang bersifat seperti malaikat. Bahkan di bulan Februari 2022, malah Nikita ngajakin Serato buat merayakan Valentine sekaligus 2 tahun jadian mereka ke negara Thailand dan Singapura. Semakin hari lelaki itu juga makin dekat sama ayah dan ibunya Nikita karena niatan untuk kelak meminang putri cantiknya. Sekarang Nikita jadi rajin ibadah, makanya kalau badannya diputer-puter udah nggak ada aroma soda api. Pasangan ini makin lengket tiada tara. Bahkan Nikita juga udah kenal sama semua teman serta sahabat Serato, termasuk Pak Satpam Rocky, dan sudah mampir ke rumahnya beberapa kali. Sampai akhirnya dilaksanakanlah pertunangan pada bulan September 2022 di saat usia Serato 28 dan Nikita 25 tahun. Meskipun mamanya Serato kurang suka ngelihat cara berpakaian calon mantunya yang serba terbuka dan kalau selfie selalu dimonyong-monyongin, tapi itu kan pilihan putranya, wajib diterima. Nikita kelihatan banget loh cinta berat sama Serato, sampai-sampai dia yang banyak berkorban, seperti nganter cowoknya kalau kerja, dibeliin jam tangan, ngasih kejutan jalan-jalan ke luar negeri, bahkan sering transfer duit mendadak dengan alasan lagi dapet bonus dari kerjaan. Sebenarnya Serato juga nggak harus digituin sih, karena dia kan tipe setia dan nggak pernah melirik cewek lain. Tapi itu emang reward dari pacarnya demi nunjukin rasa bersyukur udah punya kekasih seperti Serato yang budiman. Namun sayangnya 3 bulan setelah melakukan pertunangan saat mudik untuk merayakan tahun baru di kota Kalbayog, Serato mengalami kecelakaan sepeda motor bersama para sepupunya setelah merayakan Old and New di jalanan yang ramai dan ricuh. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit Advent Kalbayog, namun nyawanya tidak tertolong dan harus meninggal dunia pada hari Selasa 3 Januari 2023. Mendengar kabar ini Nikita nangis nggak karuan, bahkan langsung menuju ke Kalbayog dan hampir nggak mau diajak pulang. Mau tidur di makamnya Serato aja katanya. Dia bahkan rebahan di tanah dan meluk nisan cowoknya sampai lebih dari 24 jam. Kembali ke kota Cebu pun malah diam di rumah, nggak mau makan, nggak mau mandi, bahkan nggak mau berangkat kerja karena belum percaya telah kehilangan orang yang paling dicintai. Rasanya bagian dari dirinya juga ikut dibawa Serato ke dunia lain. Bahkan selama 2 minggu lebih tidak berangkat ngantor, akhirnya membuat pihak Metro Bank mencari pengganti serta memberi skors untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan. Karena kondisinya mulai mengkhawatirkan, di awal bulan Februari 2023, Nikita pun dirawat di Rumah Sakit Vincent dan suplai makanan dilakukan menggunakan infus ke dalam tubuhnya. Mungkin sebagian bilang, ah lebay, belum juga jadi suami udah sebegitu dalam sedihnya. Tapi emang loh, kalau kita udah dapet chemistry, mau statusnya pacaran atau udah menikah, tetap aja rasanya sakit dan pengen ngikut ke alam baka. Lawang terbukti Nikita juga pernah berusaha melukai dirinya sendiri dengan harapan ketemu sama Serato di surga. Tapi kemudian batal ya, takutnya belum tentu ketemu. Siapa tahu Serato masuk surga, malah Nikita yang masuk neraka, kan percuma. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 saat Nikita dirawat di Rumah Sakit Vincent dan ditemani oleh tantenya yang bernama Ana Lagas usia 30 tahun. Jadi ini adalah adik dari mamanya Nikita. Mereka saat itu kedatangan tamu, yaitu Pak Satpam Rocky dengan ngebawa buah dan sempat ngobrol panjang bersama perempuan tersebut. Rocky cerita bahwa Serato banyak curhat segala hal mengenai kisah hidupnya, betapa dia mencintai Nikita dan akan menjadikan ratu sampai maut memisahkan. Serato juga sedang berusaha mengajukan pinjaman pada bos hotelnya supaya punya modal kawin serta nge-DP rumah untuk Nikita. Bahkan saat ini nih, sekarang dia lagi nempa sebuah cincin nikah yang super unik, autentik dan tidak overclaim demi pujaan hatinya. Cerita dari Rocky tersebut bikin hati perempuan itu terenyuh hingga air matanya nggak terbendung, sampai masuk mulutnya pun diminum sama dia. Akhirnya Nikita refleks memeluk tubuh Pak Rocky yang sudah dipercaya sebagai sahabat dekat mendiang tunangannya. Menjelang jam 12 malam saat mau pulang dan masih di rumah sakit tersebut, mendadak tubuh Pak Rocky seperti kaku dan mulutnya komat kamit mengeluarkan suara aneh yang bikin Nikita dan tantenya kaget lalu berteriak keras. Yang seremnya lagi, mata Pak Rocky tiba-tiba yang kelihatan cuma putihnya aja dan terdengar kata-kata ocehan dari bibirnya. Nikita, aku sayang kamu, aku nggak akan melupakan kamu.
"Aku cinta sama kamu." Suaranya terdengar seperti suara Serato yang bikin Nikita dan Ana yakin bahwa si Rocky sedang kesurupan, lagi kerasukan arwah Serato, karena kan saat kecelakaan itu Nikita sedang jauh dan belum sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Mungkin ini penyebab Rocky kesurupan karena Serato mau ngucap perpisahan. Tiba-tiba si satpam terdiam sambil berkeringat deras. Dia nggak sadar dengan apa yang barusan terjadi. Dikasih minum sama Ana, diceritakan peristiwanya, hingga Pak Rocky pun balik pulang ke rumahnya. Buat info aja ya, bahwa Filipina termasuk negara yang percaya dengan ilmu hitam, kerasukan, santet, dan hal yang berbau jampi-jampi. Bahkan katanya yang beginian sangat dipercaya ampuh di sana. 2 minggu kemudian, saat sudah berada di rumah, Nikita mendapat SMS dari Rocky yang bilang dia kerasukan lagi arwah dari Serato ketika memegang kalung pemberian lelaki tersebut. Kata Rocky, istrinya cerita bahwa dia sampai pingsan 2 kali. Makanya Nikita kepengen ketemu lagi sama satpam itu, namun ditolak kalau ketemunya di rumah. Gak mau juga di rumah cewek itu. Kalau emang coba manggil arwah dari Serato untuk bicara, gimana kalau ketemu di hotel aja? Soalnya gak enak kan kita main ilmu hitam, entar pasti ada aja yang kontra. Itu pun kalau Nikita mau, ya nggak akan dipaksa lah. Akhirnya bersama sang tante Ana, mereka pun ketemu Rocky di Hotel Bayfront pada hari Kamis malam, tanggal 16 Maret 2023. Pakai lilin segala, lalu Rocky menunjukkan sebuah kalung yang bilangnya sih pemberian dari Serato. Nikita nggak pernah ngeliat kalung itu, tapi ya mungkin emang tanda persahabatan buat si satpam. Dielus-elus lah benda itu sambil nangis dalam keadaan sunyi di kamar 238. Tubuh Rocky pun mendadak kerasukan dan bergetar hebat. Suara yang mirip Serato keluar dari mulutnya dengan ucapan cinta, sayang, kangen, ingin bertemu dan mau punya anak dari rahimnya Nikita. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, Ana cukup kaget saat mendengar pengakuan dari Nikita bahwa ponakannya itu udah 2 kali ketemuan lagi sama Rocky di Hotel Bayfront tanpa diketahui oleh sang tante. Nikita bilang dia telah memberikan kesuciannya pada Rocky saat tubuh satpam tersebut sedang dirasuki oleh Serato yang ingin memiliki anak. Tentu aja Ana ngerasa hal ini aneh. Masa iya sampai sebegitunya? Kemarin waktu diajak pertama ke hotel aja dia rada ragu, nurutin ya supaya Nikita puas. Kok bisa-bisanya janjian berdua dan ngajak begituan yang kedengarannya cuma modus-modusan doang. Makanya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, diam-diam Ana mendatangi rumah Rocky, lalu bertemu dengan istrinya yang tentu langsung cerita bahwa nggak pernah tuh suaminya kerasukan, nggak pernah juga cerita mengenai kalung pemberian Serato. Wah, ini aja udah ketahuan si Rocky berbohong sama mereka. Besokannya lagi pada Sabtu tanggal 8 April 2019, dengan berani Ana mendatangi kediaman Rocky yang bikin satpam itu ngamuk karena tahu dari istrinya Ana muncul kemarin nanya-nanyain tentang Serato. Kalau Ana nggak percaya ya udah nggak usah ikut campur. Kenapa jadi kayak detektif? Perempuan tersebut pun meminta maaf dan cuma mau nanya kebenaran. Bahkan kemudian menawarkan uang damai supaya Pak Rocky tidak lagi nelpon ataupun ngirim SMS pada Nikita dengan maksud agar ponakannya bisa move on. Obrolan ini nampaknya bikin Pak Rocky semangat, lalu meminta uang sebesar 1 juta peso atau sekitar 270 juta rupiah dan janji menjauhi Nikita. Ana kaget dong, lah ini kok kayak ngerampok. Dia pura-pura setujui, tapi sekarang duitnya baru ada 500 ribu rupiah. Kurang dikit lagi 269,5 juta rupiah. Janji minggu depan ditransfer. Saat sedang mengobrol berdua di teras rumah Rocky, mendadak pria itu izin mau ke toilet. Handphonenya ditinggal di kursi dan langsung dicek sama Ana karena ternyata nggak pakai kode sandi. Disinilah perempuan itu mendapat beberapa pesan Rocky kepada teman lainnya yang bernama Talo dengan mengaku telah mengerjain Nikita dengan pura-pura kerasukan dan berhasil menikmati keperawanan gadis tersebut. Ana terkejut bukan main dan langsung memotret isi pesan-pesan itu menggunakan handphonenya. Tapi mendadak Pak Rocky muncul dan langsung menendang kepala Ana sekuat tenaga. Teriakannya lumayan kencang sampai istri Rocky muncul. Namun satpam tersebut nggak berhenti bergerak sambil ngangkat kursi kayu buat mukulin Ana sampai babak belur. Tetangga pada nongol untuk melerai, namun Ana udah keburu megang batako lalu memukul kepala Pak Rocky sampai mengeluarkan banyak cairan merah. Keduanya pun diamankan oleh warga hingga Ana menghubungi temannya lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Pada hari
Senin tanggal 10 April 2023, akhirnya kepolisian pun menangkap Rocky di kota Bagui karena sempat kabur ke sana. Dia ditahan atas tuntutan penipuan serta perbuatan tercela. Nikita cukup kaget dengan hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian Cebu. Seorang pria bernama Talo yang juga security Hotel Radisson Blu, yang juga teman kerja Rocky dan Serato, mengungkapkan hal yang di luar dugaan saat mengatakan bahwa Rocky udah lama banget suka sama pacarnya Serato. Dia pernah mengungkapkan fantasinya kepada rekan-rekan satpam untuk meniduri dan membuat Nikita bertekuk lutut serta menghandle kejantanannya. Bahkan di hadapan penyidik, Talo dan sang tante Ana juga berhasil membuktikan bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Rocky adalah bohong belaka, sok-sokan kesurupan dan kemasukan arwah Serato, hingga berhasil merampas kesucian perempuan tersebut. Nikita juga terlalu bucin ya, dan ngarep bisa ketemu dengan mendiang tunangannya karena belum sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya. Malah percaya saat berulang kali Rocky bilang sanggup memanggil roh Serato supaya ngobrol langsung, bersentuhan sampai melakukan hubungan intim agar kelak jika hamil maka anggap itu adalah hasil perbuatan Nikita dengan Serato. Kelak kalau punya anak, anggap itu adalah jelmaan Serato dalam bentuk saset, mini Serato. Ternyata cuma dikerjain sama Rocky. Tentu aja Rocky nggak bisa berkutik saat semua bukti berhasil menyudutkannya sebagai pembohong. Istrinya juga sempat bersaksi di pengadilan dengan mengatakan pernah melihat suaminya latihan kesurupan dengan suara yang berbeda-beda. Tapi nggak nyangka banget untuk menipu Nikita karena bilangnya kan mau ikut drama yang diadakan di tempat kerja. Pengacara John David yang membela Rocky bilang bahwa semua hanyalah keisengan dari kliennya yang mendapat kesempatan karena Nikita kepengen banget ketemu Serato meski dalam bentuk kabut asap dan lendir kenikmatan. Aneh banget ya emang kasus ini, tapi hal tersebut pelajaran buat kita untuk mengikhlaskan kepergian yang tercinta supaya nggak ada celah untuk orang lain guna memanfaatkan. Untung aja Tante Ana langsung sigap meski terlambat sedikit. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 28 November 2023, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Sentral Visayas menyatakan bahwa Rocky Chandungok bersalah atas penipuan dan perbuatan tercela terhadap Nikita Estorgia. Lelaki berusia 37 tahun tersebut pun terkena tuntutan 8 tahun penjara tanpa boleh bebas bersyarat sampai masa hukumannya selesai. Buat info juga bahwa ternyata Nikita tidak pernah hamil ya, meskipun sudah diapa-apain oleh Rocky sebanyak 2 kali. Bagaimana menurut kamu? Siapa di sini yang punya pengalaman susah lupa dan sulit melepas kepergian orang yang dicinta sampai rela deh kalau ketemu melalui arwah yang kerasukan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.